Dengan kata lain, petahana belum mampu merealisasikan apa yang menjadi visi misi dari pembangunan Halmahera Selatan mungkin, Pak Haji? Salah satunya demikian. Oke, Salah satunya demikian. berarti sikap ke Usman Basan itu sudah final. Final. Baik, tentunya ini tidak hanya karena faktor orang bilang keluarga dan lain sebagainya, tapi kan analisisnya ya, banyak. dan ini kita betul-betul harus melihat objektif. Yang kedua, evaluasi pemerintahan kan bukan orang per orang, tapi kan juga institusi. Ya, saya berasal dari institusi partai politik, ya juga menjadi bagian dari pimpinan partai politik, dan evaluasi itu dilakukan bukan oleh saya sendiri, tapi evaluasi menyeluruh dari tingkat bawah sampai ke wilayah dan kemudian ke pusat tentang kinerja ya dari anggota-anggota partai yang mengelola sebuah tugas, kan begitu. Jadi salah satu faktor tadi yang saya ingin sampaikan bukan masalah dislike-nya, suka tidak atau hati pindah mana, tidak. Tapi ini adalah dasarnya mengevaluasi kinerja oleh institusi partai politik. Dan di mana partai politik ketika melakukan evaluasi hasilnya seperti apa, saya sebagai politisi ya yang bernaung di bawah sebuah wadah partai politik, saya harus konsisten atas hasil keputusan sebuah institusi partai politik. Karena saya kira di situlah kita berniat untuk bekerja melayani masyarakat dan melahirkan kebaikan-kebaikan untuk orang lain. Bukan masalah pribadi. Bukan masalah pribadi, tapi masalah kebijakan institusi yang melalui sebuah evaluasi panjang, kemudian ada keputusan, kemudian ada arahan ketetapan itu harus seperti apa. Ya, itulah saya kira yang harus terjadi seperti itu. Terakhir, faktor usia itu bukan jadi acuan ya, Pak Haji? Karena kita tahu bahwa Basam masih terlalu muda untuk bertarung di kancah sebagai wakil bupati. Menurut Pak Haji bagaimana? Kalau saya ya justru memang sudah harus diberi tugas. Ya. Muda dalam ukuran apa itu sangat relatif. Ya. Tapi dalam menggagas sebuah sukses, ya saya katakan kadang-kadang ada yang membuat istilah yang mengatakan bahwa ini jadi dinasti ya. Dinasti politik. Kalau saya bilang tidak, ini malah regenerasi yang sukses. Ya. Memberi ruang. Regenerasi yang sukses, bukan masalah dinasti. Dan masalah ini pun kalau ingin saya sampaikan juga ke masyarakat, masalah kemudian Basam ya seolah-olah mungkin sangat identik dengan saya. Mungkin terkait dengan hal-hal yang sifatnya subjektivitas dan sebagainya. Ini juga sangat terkait dengan tadi masalah evaluasi di institusi partai yang melakukan seluruh proses itu. Karena di PKS itu ada proses pemilihan di internal. Ya, jadi kader-kadernya dipilih ya bebas, kemudian dipilih dan kemudian muncul figur-figur untuk kemudian diproses selanjutnya. Ya, jadi Basam bukan pilihan saya, Basam pilihan institusi partai politik yang diproses dari bawah sampai ke tingkat pusat yang diputuskan oleh satu majelis namanya Dewan Pimpinan Tingkat Pusat DPTP, diketuai oleh Ketua Majelis Syuro. Jadi proses ini bukan diputuskan di Bibinoi, bukan. Bukan di Bibinoi ya. Bukan di Bibinoi saya putuskan. Ini diputuskan oleh jenjang yang memang sudah seperti itu. Jadi saya mohon ini tidak. Iya, baik.
ini masih dalam tahapan ya Pak Haji. Tapi kalau misalnya Allah berkehendak, Tuhan berkehendak dan pasangan Usman Bassam terpilih, apakah gagasan-gagasan Pak Haji yang 10 tahun itu tidak cukup akan diberikan? Saya berharap paling tidak bahwa pemerintahan yang akan datang itu mau menerima gagasan-gagasan bagus dari siapapun, ya. Tidak hanya dari saya atau dari siapapun. Siapapun yang memiliki gagasan-gagasan bagus wajib bisa didengar dan dilaksanakan. Saya kira sifat bisa mengajak orang untuk berpendapat dan kemudian langsung bisa dengan segala objektivitasnya bahwa ini adalah gagasan bagus, tidak ego gagasan sendiri, itu ada pemerintahan yang bagus. Jadi saya cuma penyarapan ke Usman Bassam satu itu saja. Dengarkan pendapat orang lain untuk bisa memberi atau share di dalam kebijakan membangun Halmahera Selatan. Itu sebenarnya. Jika Usman Bassam terpilih nih Pak Haji, tapi kalau petahana terpilih lagi, apakah Pak Haji juga bisa memberikan sumbangsi gagasan? Atau tergantung si? Karena salah satu yang dievaluasi itu selama ini itu yang terjadi, tidak menerima gagasan. Oke. Tidak menerima gagasan. Baik, harapan dari seorang mantan Bupati 2 periode Halmahera Selatan, Pak Haji sendiri, untuk hasil ke depan siapapun yang terpilih harus melihat hasil yang lebih maju dan lebih berkembang. Pak Haji. Saya bermimpi untuk hasil ini menyatu bersama, ya. Jadi saya juga termasuk sangat tidak enak sebetulnya dalam 1, 2, 3 periode ini kan memang terjadi kompetisi politik yang cukup keras dan panas gitu ya. Di 2020 ini saya berharap dengan dukungan yang semakin kuat ke Usman Bassam oleh partai-partai politik yang menurut saya dulunya itu memang berseteru gitu ya. Saat ini yang saya lihat sudah menyatu semuanya. Oleh karena itu kita menggagas visi yang bisa ke depan ini menjadi hasil bersatu lah. Ayo bersatu kita kembalikan senyum Halmahera Selatan. Ya. Pasca COVID ini dan sebagainya, kita bersatu. Jadi jangan lagi ada sekat-sekat lagi. Usah. Sekarang udah menyatu semua. Kalau sekarang kenapa kamu lihat? Saya lihat tim Usman Bassam itu begitu ambisius untuk mengumpulkan komponen masyarakat, khusus dari latar belakang partai politik untuk menyatu di satu ini. Itu adalah gagasan yang kita berharap memang saatnya kita bersama. Tidak usah lah tensi yang dulu itu kita. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Haji. Untuk kalian yang sudah menonton, ya khususnya warga masyarakat Halmahera Selatan, bahwa ternyata di 10 tahun memimpin ya Pak Haji Muhammad Kasubah ini, yang pertama di periodenya adalah recovery sosial masyarakatnya, perbaikan sistem pendidikan, kesehatan, dan pastinya adalah memperluas ya di wilayah-wilayah seputaran Halmahera Selatan. Setelah itu di periode kedua adalah soal recovery ekonominya, dan yang ketiga adalah daya saingnya. Nah, tentunya dengan beberapa hal yang sudah disampaikan ini bisa menjadi sebuah pandangan atau inspirasi bagi calon-calon yang ada di luar sana, yang bukan hanya di Halmahera Selatan ya, bisa mengambil inspirasi-inspirasi dari Pak Haji ini. Dan yang pastinya juga kita berharap tensi-tensi politik yang disampaikan oleh Pak Haji tadi tidak merenggangkan tali persaudaraan, karena sebenarnya semua punya hak politik untuk bertarung. Jadi tidak ada namanya dinasti politik, yang ada adalah bertarung sehat dan hasil harus bersatu. Baik, tentunya sudah usai perbincangan wawancara eksklusif bersama dengan mantan Bupati 2 periode Kabupaten Halmahera Selatan, Bapak Haji Muhammad Kasubah. Dan semoga kalian yang nonton jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Cerita Jarot. Masih banyak video-video edukasi yang bakal kita kasih untuk kalian.